Halo semuanya. Wah. Em, Kali ini kita baca tarot lagi, reading tarot lagi, love reading, fun reading, just for fun ya. Kali ini kita pick a card reading, pilih kartu. Oke. Ini pembacaan tarot general, energi banyak orang, jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok sama kamu. Ambil yang bermanfaat aja ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Ini juga pembacaan tarot yang energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik, bisa energi orang yang kamu fokuskan, atau ini energi kamu sendiri, bisa juga random, bisa ngacak ya. Kalau mau pembacaan tarot energi personal, energi pribadi, keperluan pribadi, itu lebih baik personal reading. Hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini. Kayak gitu ya. Oke, kali ini judul atau tema di video ini ya, siapa yang sedang merindukan kamu. Nah, siapa yang lagi kangen sama kamu ya, Kak? Oke. Kita bakalan clarify siapa orangnya. Aku udah siapkan 3 kartu. Kamu boleh pilih sesuai intuisi, sesuai kata hatimu. Tapi saran aku nonton aja semua isi file. Mana tahu energi kamu random, mana tahu energi kamu ngacak di beberapa kartu yang mungkin tidak kamu pilih, karena ini energi general ya. Jadi energi kamu bisa di mana aja, di kartu-kartu yang tertebar nanti. Oke. Ya. Ini pilihan pertama. Oke. Ini pilihan kedua. Ini pilihan ketiga. Oke. Ya. Kita mulai dari pilihan pertama, kartu pertama, pile 1. Ini dia. Ada kartu honesty is essential, speak with love and truth. Ini tentang kejujuran ya. Jujur itu penting. Jadi mungkin kamu dealing dengan orang yang notabene nggak jujur gitu. Pada dasarnya dia nggak jujur orangnya, atau dia pernah menyembunyikan sesuatu dari kamu. Bisa tentang perasaan, atau dia sembunyikan rahasia. Bisa juga kalian belum jujur satu sama lain gitu. Oke, tawa aja. Kita lihat tarotnya ya. Siapa orangnya yang merindukan kamu? A Wheel of Fortune. Okay. The Sun. Ace of Swords. Knight of Pentacles ya. Aku rapiin dulu ya. Oke. Ten of Cups. Hierophant. Eight of Swords. Five of Cups. Oke. Ini energi yang kuat. Cancer, Pisces, Scorpio, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, Virgo. Capricorn, Taurus, Virgo. Berarti banyak ya energinya. Lengkap. Cuma yang kuat banget Leo, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius itu ya. Oke, so
Ini yang kangen sama kamu. Em, Sebenarnya kamu bisa mengenal dia, bertemu dia, punya relation dengan dia itu adalah takdir ya. Bisa takdir tentang kalian bisa bersatu, atau takdir tentang mungkin dia membawa pelajaran berharga dalam hidup kamu. Itu kan juga takdir ya. Ini kayaknya orang yang kamu kenal dulu banget ya. Zaman-zaman kalian masih immature, zaman-zaman kamu atau dia masih adik-adik, masih dede-dede nih. Bisa dia, bisa kamu kak ya. Waktu itu belum dewasa ya. Terus ini orangnya dia kayak belum lepas dari kemelekatan terhadap sesuatu atau dengan siapapun ya. Atau dia belum melepas kemelekatan dengan siapapun. Kalau menurut aku kemelekatan ke keluarga ya. Mungkin dia orangnya loyal sama keluarga. Jadi terbentuklah karakter dia yang kurang peduli sama orang di luar dari keluarganya, termasuk kamu ya. Dia lebih pro banget sama keluarganya karena dia pecinta keluarga. Mungkin dia sayang banget sama ibu, ayah, atau ya saudaranya gitu. Jadi dia nggak terlalu memprioritaskan kamu ya. Aku ngelihat dia ini beberapa dari kalian dealing dengan orang yang dia belum ngomong jujur tentang perasaannya sama kamu ya. Ya saat itu kan masih dede-dede dianya, atau sekarang masih gitu. Jadi ya maklum gitu kak ya. Energi dia itu kayak lambat banget bergerak, lambat banget mengekspresikan kalau dia sayang sama kamu gitu. Dan dia mungkin orang yang dimanja keluarganya, jadi terbentuk karakter dia yang bukan jiwa yang fighting gitu ya, bukan orang yang kuat untuk berjuang gitu. Kalau dia memang dimanja ya dulu, atau memang dia udah biasa hidup enak atau apa, atau memang mentalnya yang kayak takut, khawatir untuk berjuang ke kamu. Jadi kalau kamu bikin dia nggak enak hati, dia langsung nge-cut kamu gitu ya. Dia langsung nge-cut kamu. Tapi kalau kamu baik sama dia, kamu mau bantu dia, atau kamu mau dimanfaatin, ya gue seneng deket-deket sama lo. Nah dia ngerasa gitu. Tapi kalau kamu bikin dia gak enak hati, ya dia nge-cut, atau dia ngeblokir komunikasi dengan kamu, atau dia gak mau komunikasi. Dia mundur dari akunnya, dia hapus akunnya mungkin ya. Beberapa ada yang kayak gitu. Tapi kayak apa ya, dia ngerasa mengambil keputusan untuk nge-cut kamu itu kayak sia-sia karena berujung penyesalan. Dia ngerasa kok susah banget gitu ngelupain kamu gitu ya. Ya mungkin memang pada saat itu dia mengambil keputusan karena dia marah, kesel, karena emosinya sesaat, makanya dia langsung nggak mau komunikasi lagi sama kamu gitu. Tapi sekarang kayak kehilangan, terus kayak merasa nyesel, ada rasa bersalah juga karena kamu kayak satu-satunya yang sebenarnya bisa mengerti dia. Tapi dia baru menyadari setelah dia membatasi diri dari kamu. Inilah orang yang kangen sama kamu. Oke, next kita lihat ya. Kita lihat lagi. Oke, forgiveness, quiz, prayer, perseverance, passion. Oke, so aku lihat ya,
dia cuma passionate sama kamu. Passion itu gairah, hasrat ya, nggak melulu tentang negatif loh kak ya. Jangan kalau aku ngomong gairah itu pasti seks, enggak ya. Nggak gitu kakak. Gairah itu bisa tentang apa ya, kayak semangat, rasa semangat itu muncul gitu. Itulah orang yang passionate ya, dia bersemangat banget kalau ada kamu. Jadi gairah itu nggak tentang hal negatif about sex, itu nggak selalu seperti itu ya. Dia itu passionate sama kamu karena mungkin kamu membawa energi positif, kamu bawa energi keceriaan. Nah dia senang banget sama kamu kak ya. Terus saat kalian nggak bareng sekarang kan dia rindu banget nih. Dia rindu karena dia merasa menyesal. Dia kayak pengen minta maaf sama kamu. Dia tahu dia salah, dia tahu kalau dia banyak kekurangan. Mungkin sekarang dia sudah belajar dewasa, atau dia sudah dewasa saat ini, jadi dia menyadari kalau dia perlu introspeksi diri. So, mungkin waktu itu saat kamu udah gak ada, atau kamu pergi, atau memang kalian gak bersama lagi, dia fine-fine aja. Dia ngerasa ya ini kayaknya nggak apa-apa gitu kan. Dia kan masih bisa senang-senang sama keluarganya, senang-senang sama temannya, tapi kok kayak ada rasa ingin tahu lagi tentang kamu. Mungkin dia sering stalking kamu, sering kepoin kamu di media sosial, karena kayak separuh jiwanya itu nggak ada ya. Mungkin kamu kali separuh jiwanya, jadi merasa ini dianya, ada rasa ingin tahu terus tentang kamu. Dia rajin banget kepoin kamu, dia rajin cari tahu kamu. Bisa dari media sosial ya, atau dari orang atau mutual friends kalian ya. Dia sampai berdoa sama Tuhan, dia sampai bawa kamu dalam doanya. Dia merasa bertanya-tanya sama Tuhan, kenapa kamu aja yang ada dalam pikiran aku, kenapa kamu aja yang dalam hati aku. Dia ngerasa seperti itu. Dia kayak pengen kita kayak dulu lagi gitu, kita deket, mau hubungan kita nggak jelas juga ya, kita deket lagi dong. Nah dia ngerasa gitu, tapi ya mau gimana, semuanya sudah berlalu ya. Dia jadi kayak ngerasa apa bisa, apa mungkin gitu. Apalagi gue mentalnya kayak gini, gue belum siap, gue nggak tahu harus gimana, gue bingung. Nah jadi gue cuma bisa berdoa. Tapi berdoa tanpa melakukan apa-apa juga sia-sia loh. Berdoa dan berusaha itu harus balance, berdoa dan berusaha itu harus seimbang gitu. Jangan cuma kita berharap Tuhan memberikan keajaiban, miracle dan sebagainya, tapi kalau kita nggak berusaha, ya Tuhan gimana mau ngasih? Karena supaya kamu tahu rasanya berjuang, ya supaya kamu tahu juga kalau namanya cinta itu memang harus diperjuangkan gitu. Jadi nih orang mungkin maunya instan aja, maunya kayak ya kamu mungkin yang harus menghampiri dia. Jadi ya begitu, pasif banget nih orang, hanya bisa stalking kamu aja, hanya bisa berdoa aja untuk kamu ya gitu. Bisa juga dia khawatir kamu nggak mau menerima dia, atau dia khawatir kamu sudah ada yang lain, jadi dia cuma bisa berdoa ya. Kalau misalnya situasinya worth it, situasinya bagus ya, kalau keadaannya mendukung, itu memang harus berusaha sih sebenarnya. Nggak boleh sekedar cuma minta atau cuma berdoa doang, karena harus ada usaha juga kan kalau kondisinya mendukung. Tapi kalau kondisinya nggak mendukung, ya memang cuma bisa berdoa aja ya. Karena ya di atas segala-galanya kuasa Tuhan lah yang paling besar gitu. Jadi kalau kalian merasa ini orang kok nggak muncul-muncul ya, nggak nongol-nongol, kalau kangen datang dong. Nah kamu lihat dulu situasi kamu kak. Kalau kamu ada yang lain, gimana dia mau datang gitu.
atau dia udah lihat kamu tuh bahagia sama yang lain, nah dia ragu menemui kamu, atau dia lihat kamu tuh udah punya kehidupan baru, ya bisa aja dia insecure sama kamu gitu, atau dia minder sama kamu begitu ya, anything. Kita kepoin apa lagi ya, profesinya, oke. Atau ini adik-adik kan, mungkin studinya atau kerjaannya ya, bisa kerjaan, bisa studinya berkaitan dengan bidang ini. Ini ada Knight of Swords, oke. Judgment, Five of Swords, Nine of Pentacles, Queen of Pentacles, Knight of Silices. Oke, satu lagi nggak muat ya. Aku pilih kartu ini, The Tower sama Nine of Wands. Oke, nggak muat tulisannya ya. Jadi bidangnya ini ada yang punya bisnis ya, punya usaha gitu. Terus ada yang bidangnya kayak kerja di gedung gitu ya, kayak orang kantoran, mungkin dia karyawan, pegawai. Ada juga pertahanan itu tentara ya, militer. Terus ada yang di bidang kayak di perairan gitu ya, perairan laut atau perairan darat. Jadi perairan laut itu ya terkait perairan, perikanan atau pelayaran ya, bisa kapal kayak gitu. Kemudian ada di bidang kayak ini tuh punya usaha, tapi usahanya kayak kuliner gitu ya. Dia punya usaha kuliner atau fashion gitu. Kemudian ada yang di bidang perhotelan, ada, sama di bidang ini tuh kesehatan ya. Jadi ada di bidang kesehatan, bisa kesehatan masyarakat, dokter, perawat bidan ya, atau dia analis kayak gitu, berbau kesehatan ya gitu. Tapi yang paling kuat tentang dia punya usaha atau dia kerja di gedung gitu ya, sama yang mungkin dia buat gedung, atau memang dia kontraktor, dia kerja di bidang-bidang proyek kayak gitu ya. Oke. Angka yang relate itu ada angka 10, 19, 1, 10, 8, 8 lagi sama 5. Bisa itu tanggal, bulan spesial, atau anak keberapa, nomor rumah, kantor, sekolah, anything ya. Sama itu ada angka 38 ya. Jadi ada 10, 19, 1, 8, 5, 38. Ini lagi 20, 5, 9, sama ini 16 ya, itu dia. Oke, aku rasa ini aja file 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Lanjut ya. Ini file 2, pilihan 2, card yang kedua ya, kartu kedua. Get to know each other.
Learn to meet another's needs for love. Mengenal satu sama lain. Sudah mengenal mungkin satu sama lain atau belum mengenal satu sama lain. Jadi kayak ada proses yang mengharuskan kalian coba kenali lagi lebih dalam. Begitu. Jadi jangan langsung berpersepsi yang gimana-gimana sebelum kamu kenal dia, gitu ya. Kita lihat dulu orangnya yang kangen sama kamu. Oke, Nine of Wands. Hero Pen, Ten of Pentacles, Knight of Cups, Four of Swords, the Fool, Queen of Wands, satu lagi ada Queen of Pentacles. Ini yang kuat Capricorn, Taurus, Virgo, terutama Taurus ya. Taurus kuat. Sama ada Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra. Water sign ada Cancer, Pisces, Scorpio, tapi yang kuat Taurus ya. Taurus kuat sama Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Jadi yang rindu sama kamu kayaknya diantara kalian udah punya orang lain ya. Maybe sudah menikah. Aku rasa diantara kalian sudah ada yang punya orang lain. Mungkin yang kangen sama kamu ini memang punya orang lain. Jangan-jangan sudah menikah atau sudah pernah menikah. Maybe single parent ya. Anything lah statusnya ya. Tapi aku rasa memang punya orang lain. Ini orang lagi diamkan kamu. Dia diam. Dia kayak nggak mau bicara sama kamu ya. Dia kayak membentengi dirinya, nggak mau berhubungan atau nggak mau berkomunikasi sama kamu. Begitu. Ada niatan dia nih, setelah kita nggak bersama, gue harus move on, gue harus lupain lo ya. Mungkin karena gue udah ada orang lain atau lo ada orang lain gitu ya. Jadi dia mau move on dari kamu, mau melupakan kamu, makanya dia diam. Lagi ada di fase-fase mau move on. Cuma kayak apa gitu dianya, terlalu maksa mungkin ya, atau ya memang dia sulit melupakan kamu gitu. Aku rasa dia merasa kamu kayaknya yang paling cocok buat dia, tapi dia memilih sama yang lain atau dia bertahan sama yang lain daripada kamu. Begitu ya. Kok bisa ya dia gitu? Coba kita kepoin. Aku kepo. Aku kepo nih. Ini bottom of the deck-nya Page of Pentacles. Oke. Mungkin memang dia harus menempuh jalan yang dia inginkan itu karena dia menjaga nama baiknya mungkin ya, atau dia menjaga nama baik keluarganya ya. Dia fokus ngebahagiain orang lain daripada dirinya sendiri, begitu ya. Mungkin kamu lihat dia kayak egois ya, dia nggak kasih kejelasan sama kamu. Tapi sebenarnya hidupnya banyak beban kak ya, dia banyak beban. Dia ngerasa gue tuh hadir dari keluarga yang menuntut gue supaya begini begitu. Gue ada keluarga yang
ya menaruh harapan sama hidup gue. Jadi ya gue harus nurut gitu, atau manut, atau ya dia memang harus melakukan sesuatu demi keluarganya mungkin, atau demi orang-orang di sekitar dia, atau memang dia dipengaruhi sama orang-orang di sekeliling dia gitu. Itu sih. Bisa juga di sini ada yang pergi meninggalkan, atau ada yang ditinggalkan. Kalau kamu yang meninggalkan dia, dia kecewa ya, dia kecewa, dia ngerasa kok kamu mudah menyerah begitu aja, atau kamu mudah banget nyakitin dia ya. Bisa vice versa, dia kecewa juga mungkin karena dia nggak bisa memberikan yang terbaik buat kamu gitu. Istilahnya kayak kecewa sama dirinya sendiri ya. Kan ada gitu ya, kecewa sama diri sendiri karena nggak bisa membuat keputusan yang benar. Dia nggak bisa membuat keputusan yang pas untuk hidupnya. Makanya itu get to know each other ya. Kenali dulu lebih dalam orang itu sebelum kamu ngejudge dia. Jadi kita nggak boleh ngejudge seseorang. Lo jahat, lo tuh begini begitu. Nah, ya emang sih kalau orang yang nyakitin kita itu memang jahat, tapi kan kalau kita selidiki lebih dalam pasti ada seluk-beluk kenapa orang itu bisa nyakitin kita. Kalau memang itu problem dari internal dia sendiri, atau memang karakter dia yang toksik, yang beracun, ya nggak masalah kita bilang dia jahat. Tapi kalau faktor eksternal atau karena orang-orang di sekeliling dia yang memang mendorong dia seperti itu, ya kita juga kan nggak bisa langsung ngejudge banget 100% dia jahat atau apa gitu kan, belum tentu juga begitu. Makanya ada terkadang orang kecewa karena kayak gini loh, misal ya dia ngomong, atau kamu lah, lo kok tega sih pergi dari gue, emang selama ini gue belum memberikan yang terbaik. Tapi kan lo harusnya kenali dulu dong gue ini gimana, gue kenapa kayak begini. Nah, ada yang kayak gitu kan. Jadi dia kayak ngerasa kecewa. Dia bisa ngerasa kecewa karena mungkin kamu mudah menyerah dengan dia. Atau kamu pun bisa kecewa karena dia lambat. Dia lambat berjuang ke kamu gitu. Itu sih, kecewa. Jadi ini tentang misunderstanding ya, salah paham juga. Apalagi di sini kan ada yang kayak berusaha move on, berusaha melupakan. Ada yang ngerasa gue sama yang lain aja, lo tuh lambat banget, atau ya gue sama yang lain aja, atau juga lo udah sama yang lain, kayak gitu. Jadi kayak ngambil jalan masing-masing karena nggak kuat untuk berjuang gitu. Mungkin dia nggak kuat ya untuk lebih dalam ke kamu karena ya dia ngerasa kamu ada yang lain. Jadi dia merasa move on aja deh, gue sama yang lain aja. Tapi keputusan itu kan kayak buru-buru banget. Kita jalani juga sama orang lain. Kalau kita nggak cinta ya sama aja kita nyakitin hati orang lagi gitu. Jadi coba telaah, coba analisis satu persatu yang aku bilang tadi ya. Aku ngomong apa tadi? Nah, semoga bermanfaat. Oke. Kita lihat lagi ya kak. Balance. Fake it. Vanity. Acceptance. Rejection. Oke. Nah, aku rasa yang rindu sama kamu ini ya bisa dibilang orangnya angkuh ya, egois gitu.
Mungkin ada yang kayak gini nih kronologinya, beberapa kalian ya. Mungkin kamu dulu udah banyak berkorban sama dia, kamu berjuang untuk dia, berikan yang terbaik untuk dia ya. Kamu benar-benar kayak nge-service dia abis, tapi dia kayak kurang menghargai kamu. Kamu merasa nggak dianggap, mungkin bisa vice versa ya. Mungkin kamu yang nggak nganggap dia dulu. Bisa terbalik energinya. Jadi seseorang di sini yang merasa tidak dianggap, gue udah sabar, gue udah buang-buang tenaga, bukan buang-buang ya, enggak lah. Kalau buang berarti nggak ikhlas ya, enggak. Gue udah sabar, gue udah memberikan banyak energi buat lo, sampai gue ngorbanin waktu, tenaga, gue ngorbanin kesehatan gue buat lo, tapi lo nggak nganggep gue gitu ya. Bahkan mungkin lo ngebales chat gue aja lama, inisiatif lo kurang. Nah, ada yang kayak gitu, ada yang kayak ngerasa dia inisiatif ngechat aku aja enggak gitu, padahal untuk kepentingan dia, masa aku yang ngechat dia duluan terus. Ada yang ngerasa seperti itu. Dan ya, ketika seseorang di sini merasa tidak dianggap, akhirnya seseorang ini pergi, ya kan, atau menyerah. Dan ini separation, berpisah. Udah lama nih berpisah, ada yang berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun gitu, tapi masih ada koneksi ya. Ada koneksi kayak spirit banget di antara kalian. Cuma ya begitu, karma itu kan ada, keadilan itu ditegakkan oleh semesta ya. Ketika seseorang yang sering menganggap sepele sama pengorbanan orang yang cinta sama dia, ya orang itu kehilangan. Jadi misalnya kamu yang berkorban, kamu terus menyerah karena udah nggak tahan, ya kamu pergi, ya kan, kamu say goodbye dari dia dalam diam mungkin ya, kamu nggak pamit atau apa. Dia mungkin berusaha untuk baik-baik aja melepaskan kamu, atau dia berusaha untuk ya bisa cari yang lain, atau dia bisa bersama yang lain, seperti itu. Berarti ada hubungannya ya dengan PL1 ya. Ya, ada beberapa. Terus si ini orang yang rindu sama kamu ini, dia ngerasa kayak pengen datang lagi ke kamu. Soalnya sakit banget sebenarnya nggak ada kamu gitu ya. Karena kamu udah servis dia abis, terus waktu kamu nggak ada ya kayak ngedrop lah dianya, kayak nggak tahu gitu arah kemana jalan hidupnya, kemana tujuan hidupnya gitu. Tapi setelah dia lihat-lihat dari jauh atau dia pantau kamu sama yang lain, mungkin kamu udah berkomitmen sama orang gitu ya. Jadi ya dia palingkan lagi dirinya, dia memalingkan badannya, dia merasa ya udah bodo amat, gue bisa move on kok, gue bisa sama yang lain. Nah ini ciri-ciri orang yang ini juga sih, kayak immature ya, mungkin orangnya belum terlalu dewasa gitu. Jadi dia bawa ego, dia bawa keangkuhannya gitu. Padahal sebenarnya dia punya kewajiban ya. Kalau orang yang pernah nyakitin gini sebenarnya harus minta maaf, cuma dia nggak melakukannya. Dia malah merasa ya, kalau lo bisa sama orang lain, ya gue juga bisa sama yang lain gitu ya. Kalau kamu sama yang lain, aku juga bisa sama yang lain. Dia merasa gitu, jadi kayak balas-balasan gitu loh kak. Harusnya kan kalau memang dia mau menembus kesalahannya, dia harusnya minta maaf dulu sama kamu, beresin urusan kalian dulu, baru dia sama yang lain. Tapi ya begitu, kita kan nggak bisa menuntut orang harus melakukan hal baik untuk kita, karena ya biarkan aja sih semesta dan Tuhan yang menyeimbangkan segala sesuatunya. Karena aku ngerasa orang ini pada akhirnya akan sadar kalau sebenarnya dia pernah melukai hati kamu. Jadi dia sebenarnya punya kewajiban untuk minta maaf sama kamu gitu. Jadi ya kamu doakan aja dia supaya bisa menetralkan jiwanya, supaya dia tahu sebenarnya
Ini bukan tentang siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi tentang bagaimana supaya kita berdamai dan belajar dewasa atas kesalahan di masa lalu. Kayak gitu ya. Itulah. Oke, bidangnya dia studinya apa? Kerjaannya bidang apa ya? Justice. Eight of Wands, Lovers, the Fool, High Priestess, Hangman, Four of Swords. Satu lagi Wheel of Fortune. Oke. Bidangnya ini ada di bidang hukum ya. Hukum itu kayak pengadilan, hakim, pengacara, jaksa, bisa penegak hukum ya, bisa polisi gitu, atau memang dia pernah belajar atau pernah kerja bidang hukum. Ada juga bidang komunikasi, ada di bidang IT ya. Kalau komunikasi itu kan berbau informasi teknologi yang sering pakai komputer ya. Terus ada yang di bidang event-event gitu, mungkin dia punya IO, event organizer, wedding organizer, anything ya. Terus ada di bidang agama, ada di bidang pendidikan ya. Lalu ini ada yang di bidang pariwisata, terus ada yang di bidang sains ya, sains teknologi, ilmu pengetahuan alam ya. Ada punya usaha juga begitu, sama kehutanan. Ini kuat banget Libra, Gemini, terus Sagittarius dan Cancer sama Pisces. Oke, ya, bidangnya itu. Angka yang relate, yang berhubungan, mungkin tanggal, bulan spesial, nomor rumah, nomor kantor, nomor sekolah, anak keberapa, anything. Jadi ada angka 9, 5, 10, 4. Itu 44, berarti kembar ya. Ada yang twin flame mungkin, ada yang mirror. Lalu ada 11, nah muncul lagi twin flame-nya 11. Ada angka 6, ada angka 2, mungkin anak kedua. Ada angka 12 dan ada angka 4 sama 10. Udah ya 10-nya. Nah itu ya, aku rasa ini aja file 2, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih loh udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Lanjut ya kak. Ini file 3, pilihan 3, kartu ketiga. Spend quality time together, listen and talk to each other. Oke, ini tentang kamu sama dia itu pernah menghabiskan waktu berdua bersamamu, mengajarkanku apa artinya kebahagiaan, apa artinya kenyamanan. Nah, dia nyaman sama kamu. Mungkin kalian pernah beberapa waktu itu intens bertemu, intens komunikasi. Mungkin kalian kerja bareng, belajar bareng. Wah. Nah, kayak gitu. Mungkin ada. Kita lihat dulu ya. Aku kepo nih. Kita lihat siapa yang lagi kangen ini ya. Oke. Nah, ini ada kartu
Emperor. Ini Two of Wands ya. Seven of Swords. Two of Swords. Oh, gitu. Three of Pentacles. Five of Wands. Eight of Cups. Queen of Swords. Oke. Ini nyambung ke pile berapa tadi ya? Ke pile 2 mungkin ya. Jadi pile 1, 2, 3 tuh kayak berhubungan. Kalau yang nonton semua pasti ngelihat beberapa ada hubungannya ya. Oke, yang kuat ini ada Aries ya, kuat banget. Pisces, Cancer, Scorpio. Lalu yang di sini ada Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo. Lengkap sebenarnya ya. Ada water sign, fire sign, earth sign ada, air sign ada. Tapi yang kuat ini Aries. Sama Pisces, Cancer, sama Scorpio ya. Ini beberapa ada yang spiritual connection kalau aku lihat sih. Oke. So yang lagi kangen sama kamu ini, pride-nya tinggi banget ya. Pride itu kayak gengsi, harga dirinya tinggi banget ya. Orangnya gengsi, Kak. Ini kayaknya teman kamu atau ya punya hubungan tapi kayak yang tidak jelas jadi di-cut gitu ya. Bisa rekan kerja juga atau rekan belajar. Aku ngeliat seperti itu. Di sini tuh ada yang memang beda banget di antara kamu sama dia. Ada yang mature, ada yang immature, ada yang dewasa, ada yang belum, ada yang udah mapan, ada yang belum mapan. Ada perbedaan. Jadi ada yang nggak setuju gitu. Walaupun ini hubungan nggak jelas, kalau misalnya diceritain ke keluarga kayaknya nggak setuju gitu, karena beda ya, beda agama, beda suku atau beda ras kayak gitu. Ada beberapa seperti itu. Dan di sini banyak banget dramanya. Apa ya? Banyak banget manipulatifnya kalian, Kak, gitu ya. Jadi dia manipulatif orangnya. Kamu pun jadi ikutan seperti itu. Beberapa ini energi mirror ya. Energi mirror itu ya, lo gengsi, gue ikutan gengsi. Lo ego, gue ikutan ego. Ada beberapa seperti itu. Ada juga yang kayak ya lo drama, gue ladenin. Gue ladenin, gue drama juga. Nah, ada yang kayak gitu juga ya. Jadi mungkin ada yang belum say I love you, belum ada yang nyatakan cinta. Ada beberapa seperti itu. Ada juga yang memang kayak ngerasa nggak butuh tapi butuh. Ada yang ngerasa kayak bisa pergi tapi tetap meninggalkan perasaan untuk dia gitu. Jadi kayak apa ya, kamu sama dia ini kan nggak komunikasi nih, aku lihat ya, nggak komunikasi. Ada yang udah ngeblokir ya, tutup akun coba gitu ya, karena sensi gitu. Ini orang yang dealing sama kamu tuh susah banget nurunin egonya ya. Dia sulit banget nurunin pride, nurunin harga diri tuh sulit banget, Kak ya. Jadi mungkin ego dia lebih tinggi daripada rasa kasihan dia sama kamu gitu. Ya, terkadang begitulah ya.
Tapi gimana, aku cinta sama dia. Mungkin kamu ada ngerasa gitu ya, kamu sebenarnya capek ngeladenin dia karena drama juga gitu ya. Cuma kan kita nggak boleh hanya nyalain orang kak ya, orang ini pun sebenarnya nggak nyaman dengan tingkah kamu gitu. Jadi sebenarnya sama-sama harus introspeksi diri sebenarnya gitu harusnya ya. Jadi kayak apa ya, misalnya gini nih, kalau dia lama bales chat kamu, kamu ikutan lama bales chat dia karena kamu merasa ya, biar kamu tahu sakitnya gimana nunggu balasan chat dari kamu. Nah, ada yang rasa gitu, ada juga yang kayak ngerasa ya pura-pura ini sih, kayak nungguin dia chat duluan kayak gitu ya. Terus kayak ada konflik batin ya antara kamu sama dia kalau aku lihat. Banyak nih konfliknya. Karena drama banget sumpah. Ini bisa tentang kayak trust issue juga, kayak gue nggak percaya sama lo ada yang lain, lo masih sama yang lain, atau kayaknya lo mau cuma main-main sama gue, kayaknya ya lo nggak worth it lah, mending sama yang lain yang jelas kayak gitu. Ada ya bermain ego gitu ya, konflik batin. Jadi kalau misalnya nih ada yang pergi gitu aja, itu mungkin perginya tanpa kata-kata ya. Jadi yang ditinggalin itu ngerasa apaan sih nih orang, tiba-tiba kok pergi gitu aja, ya kan? Padahal yang pergi itu, atau misalnya kamu yang pergi, mungkin karena kamu kecewa, tapi dianya merasa ya kamu yang banyak drama gitu. Ya dia kayak nggak mau ngajak kamu ngomong gitu ya. Padahal sebenarnya kalau jadi gini loh, berat banget energinya ya. Mungkin ada energi aku, energi kamu di sini mungkin ya. Jadi kayak gini, ini ada orang yang kecewa karena merasa ya kayaknya lo nggak mau sama gue, soalnya gue lakuin ini itu kok lo tuh kayak pasif banget. Atau misalnya gue pengen punya relasi yang nyaman, yang kayak ya gue pengen lah kita makin dekat, tapi kenapa lo biarin gue berjuang sendirian. Nah ada kayak gitu kan, jadi ngerasa kayak sampai kapan aku kayak gini, kayaknya aku harus pergi gitu. Aku juga perlu mencintai diriku sendiri ya kan, karena kalau kita berjuang terus juga cuma orang yang kamu perjuangkan itu terus menerus jaga gengsinya, jaga harga dirinya, dia nggak say thank you sama kamu, nggak bilang makasih dengan pengorbanan kamu, nggak minta maaf sama kesalahannya, dia juga ya ada keperluan kamu yang inisiatif, atau dia tuh kayak seolah-olah nggak butuh kamu, tapi kalau kamu bantu dia mau. Jadi ya dia jual mahal orangnya gitu. So kalau kamu misalnya mengundurkan diri dari relasi ini, dia nggak kejar kamu kak, dia kayak ya lo mau pergi aja gitu ya. Ya gitu juga sih, kalau memang ada perbedaan kan ribet banget gitu ya. Dia merasa gue nggak mau berpikir keras hanya untuk lo aja, gue nggak mau buang-buang energi, mungkin dia ngerasa gitu. Jadi kalau ada perbedaan gitu ya, kalau masih ada seseorang yang ego, sulit memang bertahan. Jadi ya ada yang mengundurkan diri karena kecewa, tapi malah dibilang drama gitu ya. Cuma ya nggak apa-apa, kita memang perlu merasakan perpisahan supaya mengetahui kebenaran gitu ya. Dan kebenaran itu terungkap sebenarnya ya. Setelah ini separation, setelah ini kalian udah nggak ketemu, nggak bicara, nggak komunikasi ya, dia hadir lagi, tapi dia kayak triki kamu begitu. Mungkin kamu buat postingan di media sosial, dia cuma ngeliat, atau dia kayak cuma kepoin story kamu tapi nggak ngechat kamu ya kan.
Jadi gini, misalnya kamu punya story, kamu bikin story, dia kepoin story kamu, dia buka story kamu, dia berharap tuh, gue udah lihat story lo nggak ada niat mau ngechat gue gitu. Nah, ya drama banget ya. Ada yang ngerasa kayak gitu beberapa ya. Jadi ini orang tuh kayak dia muncul tapi tricky gitu ya, kayak ghosting gitu ya. Jadi dia kayak, apa gue kepoin aja ya story kamu, aku lihat aja ya story kamu, Em, biar kamu tuh kayak kayak mau ngechat aku yakin kamu mau nanya kabar aku. Nah, ternyata kamu nggak ngechat dia. Lucu. Nah, kayak gitu ya. Jadi ya gitu sih. Jadi drama memang ya. Terus di saat kamu ngelihat dia muncul lagi ngeghosting gitu, kamu ngerasa ya, kalau kamu tahu kesalahan kamu, kalau kamu tahu selama ini kamu nggak menghargai aku, kamu nggak menganggap aku, kamu sepele sama aku, harusnya kamu dong yang inisiatif duluan ngechat aku. Mungkin kamu ngerasa gitu kan, tapi dia malah cuma bisa kepoin story kamu aja. Sampai ada beberapa di antara kalian yang jadi kayak bikin story terus nyindir dia lah atau apa, dianya nggak suka, dianya marah, akhirnya dia blokir kamu, dia hapus akunnya kan, ya gitu, nggak komunikasi lagi. Dia ngerasa kamu udah nggak mau sama dia, atau memang dia ngebawa egonya, dia itu nggak bisa berjuang mati-matian ke kamu. Jadi ini orang ya berjuang setengah-setengah doang gitu kak. Ya gue udah lihat story lo, tapi kalau lo nggak ngechat ya udah bye bye, bodo amat sama lo. Nah dia ngerasa gitu ya. Yang gitu ada beberapa yang seperti itu. Jadi kayak lose kontak jadinya, tapi tetap ada koneksi di antara kamu sama dia. Karena sampai sekarang nih, sampai detik ini ya, sampai kamu nonton video ini masih ada koneksi antara kamu sama dia. Dia masih sering mikirin kamu. Bahkan diam-diam dia stalking kamu di media sosial. Dia ngeliat kehidupan kamu tuh sampai sekarang. Ini ada kartu recovery. Self worth kan? Joy. Despondence. DC-PC. Ya. Dulu kamu yang nggak dianggap. Sekarang dia yang merasa kamu nggak nganggap dia. Jadi jangan ngerasa kayak, kenapa ya nih orang akunnya hilang, nomor WhatsAppnya udah nggak ada lagi di kontak gue. Oh iya, kayaknya dia marah deh. Dia liatin story gue tapi gue nggak nanya kabar dia. Nah, harusnya kan gitu tuh. Ngerti nggak sih? Kalau kamu telaah satu-satu ya mudah-mudahan lah kamu paham ya. Jadi dengan dia kepoin kamu tapi kamu nggak mempedulikan dia, dia merasa nggak dianggap gitu kak ya. Jadi kayak apa ya? Dia ngerasa kamu tuh sulit banget ditaklukkan sekarang gitu. Aku udah nggak tahu harus gimana. Dia merasa seperti itu kak. Jadi kamu bahagia sih sebenarnya dia kepoin kamu, tapi kan karena kamu sudah mencintai diri kamu sendiri, makanya kamu nggak merendahkan diri kamu untuk ngechat dia duluan, mungkin seperti itu. Tapi dianya ngebawa egonya, dia nggak mau ngechat kamu duluan, dia nggak mau nanya kabar kamu duluan, dia nggak mau hubungi kamu duluan, gitu. Mungkin karena selama ini kamu udah baik banget ya, kamu baik banget sama dia, kamu bener-bener ini banget sama dia, peduli banget sama dia, kamu mungkin kayak malaikat di hidupnya. Jadi dia merasa ya, kayaknya gue lihat story lo aja, kayaknya lo yang ngechat gue duluan atau gimana. Tapi ternyata kamu nggak gitu ya, dianya nggak mau lagi berjuang buat kamu. Apalagi kalau ini mentalnya masih mental yang belum dewasa ya, dia nggak mau kak berjuang mati-matian. Dia kayak ngerasa ya udah kalau udah rumit ya gue nyerah, gue mundur, gue pergi gitu ya, gue sama yang lain aja. Dia ngerasa gitu tuh sih. Padahal sebenarnya nggak mudah, nggak sulit. Padahal sebenarnya nggak sulit kan. Coba pada saat itu ketika dia lihat kamu di media sosial, harusnya dia say hello atau nanya kabar aja, sebenarnya kan nggak apa-apa.
Cuma dia nggak melakukannya, Kak. Jadi cuma bisa begini aja kondisinya sampai sekarang. Namanya stuck begitu aja. Dan ini unfinished business ya. Ini kayaknya belum kelar deh story kalian ya. Seperti story yang udah kamu buat. Ini cerita kalian belum berakhir ya. Karena ada destiny ya, masih ada takdir. Jadi kalau tentang destiny, tentang takdir, tandanya siklus ini masih berjalan. Kamu sama dia belum berakhir. Coba kita lihat nanti ya. Bagaimana kelanjutan ini semua. Oke, kita lihat dulu bidangnya, kerjanya, studinya bidang apa. Ini ada loncat ya, Seven of Pentacles. Oke, berarti ini udah lama banget ya. Iya, udah lama nih. Ada yang udah nunggu bertahun-tahun. Kok lo nggak nyari gue? Oke, kita lihat bidangnya. Eight of Pentacles. Oke, lihat. And Queen of Swords. The Star. Okay, babe. Queen of Silicis, Kalikas. Six of Swords. Satu lagi. Hehehe. Ada Ten of Wands. Oke. Ini yang kuat energi water sign ya, sama Aquarius. Jadi kalau water sign itu ada Cancer, ada Pisces, ada Scorpio. Kuat banget di sini. Oke. Ini bidangnya. Iya, yang kuat transportasi ya. Berarti transportasi, bisa darat, laut, udara, bisa pesawat, bisa kapal, ya kan? Terus ada otomotif ya, otomotif, teknisi, begitu. And then ada di bidang pertanian. Oke. Ada di bidang hukum juga ya. Hukum. Mungkin sekolahnya atau kerjanya hukum, bidang hukum, berkaitan hukum. Ada kehutanan. Ada di bidang ini. Apa ya? Kayak astronomi begitu ya. Astronomi terkait ini juga ya, benda-benda luar angkasa kayak gitu, yang berbau cuaca, berkaitan cuaca. Terus ada di bidang perairan ya, entah nelayan atau memang perikanan gitu. Kapal juga tadi udah ya, tentang perairan, pelayaran gitu. Terus pelabuhan, ada juga punya usaha ya, punya bisnis. Terus di bidang bangunan gitu, kayak arsitek juga ada. Mungkin dia desainer juga. Dia bisa ngedesain gitu. Pekerja seni, punya bisnis gitu ya. Atau seni ya, ada juga ya. Sama ini bidang sainsnya kuat sih gitu. Sains itu ilmu pengetahuan alam ya, jadi complicated kalau sains. Jadi bisa aja di profesi apa aja atau bidang apa aja, tapi kayak memang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sains gitu ya. Oke, angka yang relate, mungkin umur spesial, tanggal bulan spesial, nomor rumah, nomor kantor, anything, nomor berapa, anak keberapa gitu ya. Ada 4, 7, ada 2, ada 3, mungkin anak kedua, anak ketiga, ya kan? Ada angka 5, angka 8, angka 46, angka 7, 8, 7 lagi, 17, 6 sama 10. Oke, aku rasa ini aja file 3, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.